Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eka Setianingsih, NIM 2018 008249. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, Keadilan Prosedural, dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu DRA Jaju Herawati SEMM selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ignatius Soni Kurniawan SEMSC selaku dosen pembimbing 2, serta Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Untuk slide yang pertama adalah latar belakang penelitian. Pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam instansi atau organisasi. Tanpa seorang pegawai, maka instansi akan kesulitan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting yang harus dicapai oleh setiap instansi. Begitu pula dengan instansi Satuan Polisi Pamongpraja di Kabupaten Gunung Kidul. Karena kinerja mencerminkan kemampuan instansi dalam mengalokasikan dan mengelola pegawai. Dan kinerja pegawai memiliki konsekuensi bagi berlangsungnya kegiatan instansi dan proses pencapaian tujuan instansi ke masa depan. Sehingga kinerja pegawai tentu penting diperhatikan oleh seorang pimpinan organisasi atau instansi di tempat. Karena keberhasilan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas dalam instansi tersebut tergantung bagaimana kinerja dari para pegawainya. Di sini ada fenomena berdasarkan hasil komunikasi kepada salah satu pegawai masalah yang terjadi mengenai kinerja pegawai, yaitu secara umum pegawai di instansi tersebut sudah tertib dan mengikuti kewajiban-kewajiban serta tugas yang telah diberikan, baik tugas di kantor maupun tugas yang dilaksanakan di lapangan. Namun meskipun begitu, masih ada juga beberapa pegawai yang tidak sepenuhnya produktif pada jam kerja atau dapat dikatakan kinerjanya masih kurang tertib. Hal ini merupakan hal yang dapat dievaluasi lagi oleh pimpinan instansi Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Gunung Kidul agar kinerja pegawai semakin baik dan optimal. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir tersebut dapat ditarik hipotesis yang pertama, yaitu diduga kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis kedua, diduga motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis ketiga, keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis keempat, diduga budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, metode penelitian. Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah sampel 82 responden. Selanjutnya ada uji statistik yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, uji hipotesis atau uji T, dan koefisien determinan atau R-square. Slide selanjutnya ada uji validitas. Data dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Diketahui dalam penelitian ini R tabel adalah 0,189. Dapat dilihat dari tabel bahwa item dari kepuasan kerja, motivasi kerja, keadilan prosedural, budaya organisasi, dan kinerja pegawai, nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Maka dari itu, data dapat dikatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Data dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Di sini dapat dilihat dari tabel variabel kepuasan kerja, motivasi kerja, keadilan prosedural, budaya organisasi, dan kinerja
pegawai memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Artinya semua variabel dikatakan reliabel. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menunjukkan angka 0,200, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk uji multikolonialitas, dapat dilihat pada tabel bahwa nilai toleransi lebih besar dari 10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terdapat gejala multikolonialitas. Untuk uji heterokedastisitas, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berikut adalah gambar dari hasil p-plot uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa penyebaran data mendekati garis linier, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Gambar yang di sebelah kanan yaitu scatter plot uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar tersebut, titik-titik pada scatter plot dapat dilihat menyebar di kiri dan di kanan titik 0 pada sumbu X serta menyebar di bawah pada sumbu Y, dan juga tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dari variabel kepuasan kerja memiliki unstandardized koefisien 0,382. Motivasi kerja memiliki nilai 0,336. Keadilan prosedural memiliki nilai 0,041 dan budaya organisasi memiliki nilai negatif 0,036. Selanjutnya, uji hipotesis atau uji T. Dari penelitian ini terdapat T-tabel sebesar 1,664. Dari perhitungan variabel kepuasan kerja diperoleh T hitung lebih besar dari T-tabel dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Artinya hipotesis 1 diterima. Yang kedua, penghitungan motivasi kerja diperoleh dihitung lebih besar dari T-tabel dengan probabilitas 0,002 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Artinya hipotesis kedua diterima. Penghitungan keadilan prosedural diperoleh T hitung lebih kecil dari T-tabel dengan probabilitas 0,611 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya hipotesis ketiga ditolak. Yang terakhir, penghitungan budaya organisasi diperoleh T hitung lebih kecil dari T-tabel dengan probabilitas 0,577 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya hipotesis 4 ditolak. Koefisien determinasi atau adjust R-square. Di sini presentasi pengaruh variabel independen yaitu kepuasan kerja, motivasi kerja, keadilan prosedural, dan budaya organisasi terhadap variabel dependen kinerja pegawai memiliki presentasi pengaruh sebesar 33%. Hasil pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis 1 diperoleh kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis 1 diterima. Hipotesis kedua diperoleh motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis kedua diterima. Dan hipotesis ketiga diperoleh keadilan prosedural berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis keempat diperoleh budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya hipotesis keempat ditolak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.